Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Adriansyah. Saya akan mempresentasikan hasil dari proyek penelitian dari mata kuliah pengukuran psikologi yang berjudul Pengembangan Alat Ukur Work Readiness pada lulusan Sarjana S1. Kami dari kelompok 3 ada Anissa Aristawidya, Muhammad Bintang Adriansyah saya sendiri, dan Septia Angelina. Kita masuk ke latar belakang. Dari latar belakang penelitian kami, transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja merupakan fase penting yang menuntut kesiapan psikologis, kompetensi profesional, dan pemahaman terhadap dinamika dunia kerja, menurut Putri dan Frida tahun 2015. Namun, banyak lulusan S1 masih mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja karena ketidaksesuaian antara kemampuan mereka dan kebutuhan industri. Menurut data BPS tahun 2025 bulan Februari mencatat jumlah pengangguran mencapai 7,28 orang, dengan 6,23% diantaranya berasal dari lulusan pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan employment gap antara output pendidikan dan ekspektasi dunia kerja yang salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesiapan kerja. Sayangnya, alat ukur kesiapan kerja yang digunakan di Indonesia masih banyak yang tidak kontekstual karena diadaptasi dari luar negeri tanpa validasi budaya lokal. Salah satu studi yang relevan adalah penelitian Pratama DKK 2023 yang mengembangkan skala kesiapan kerja untuk lulusan dengan hasil valid dan reliable. Namun belum ada instrumen serupa khusus untuk lulusan S1. Oleh karena itu, penelitian kami bertujuan untuk mengembangkan alat ukur kesiapan kerja yang sistematis, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan lulusan S1 di Indonesia. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Dari rumusan masalah penelitian kami, yang pertama ada apakah butir soal dalam alat ukur work readiness memiliki syarat validitas. Yang kedua ada apakah butir soal dalam alat ukur work readiness memenuhi syarat reliabilitas. Yang ketiga ada bagaimanakah daya beda butir soal dalam alat ukur work readiness. Yang terakhir, bagaimanakah norma dan alat ukur work readiness yang dikembangkan. Selanjutnya ke bagian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh kelompok kami adalah untuk mengembangkan alat ukur work readiness berdasarkan teori dari dimensi yang dikembangkan oleh Brady tahun 2010. Sehingga peneliti atau kelompok kami ingin melihat bagaimana kembali validitas, reliabilitas, dan uji beda alat ukur tersebut. Apakah alat ukur yang dikembangkan telah memenuhi standar alat ukur yang baik? Sehingga ke depannya alat ukur yang dikembangkan dapat menjadi acuan dan mengukur work readiness. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis kami terbagi menjadi 3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan bagi ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikometri mengenai alat ukur work readiness. Yang kedua, ada penelitian ini bisa menjadi wawasan untuk memperkaya pemahaman tentang pengembangan ilmu psikologi, terutama dalam bidang industri dan organisasi mengenai work readiness. Yang ketiga, ada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dengan menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya kesiapan kerja untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang kedua ada bagi perguruan tinggi. Penelitian ini bisa menjadi acuan dalam merancang program pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja agar tiap lulusan bisa siap ketika lulus. Yang ketiga ada bagi perusahaan. Penelitian ini
memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai alat bantu dalam proses seleksi calon karyawan, khususnya lulusan sarjana S1. Dengan skala kesiapan kerja yang dikembangkan, perusahaan dapat mengidentifikasi tingkat kesiapan kerja pelamar, seperti kemampuan beradaptasi, motivasi, kompetensi sosial, dan sikap profesional. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, pengertian work readiness. Work readiness itu merupakan kesiapan kerja, didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengenali dan memenuhi tuntutan dunia kerja secara efektif. Menurut Brady tahun 2010, bahwa kesiapan kerja mencakup tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, pemahaman terhadap keterampilan diri, komunikasi, self-view, serta kesadaran akan kesehatan dan keselamatan. Menurut Zainuddin tahun 2022, bahwa kesiapan ini mencakup kesiapan fisik dan mental untuk memproses atau merespons situasi kerja dengan pengetahuan keterampilan dan sikap yang sesuai. Lanjut ke bagian aspek-aspek. Aspek-aspek work readiness terbagi menjadi 6 dimensi. Yang pertama ada tanggung jawab atau responsibility. Yang kedua ada fleksibilitas atau flexibility. Yang ketiga ada kemampuan atau skills. Yang keempat ada komunikasi atau communication. Yang kelima pandangan diri atau self-view. Dan keenam ada kesehatan dan keselamatan, health and safety. Selanjutnya ada faktor-faktor dari work readiness. Kesiapan kerja dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mencakup kondisi fisik, mental, emosional individu dalam menghadapi dunia kerja. Selain keterampilan teknis, terdapat beberapa faktor penting, yaitu self-efficacy. Yang pertama, self-efficacy. Keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri berperan besar dalam kesiapan kerja. Seperti dibuktikan oleh Andita dan Sunarti tahun 2024 yang menemukan hubungan positif signifikan antara efikasi diri dan kesiapan kerja. Yang kedua ada soft skill. Soft skill merupakan keterampilan interpersonal dan komunikasi turut mendukung kesiapan kerja, meskipun secara tidak langsung. Menurut Dwi Prasasti et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa soft skill memengaruhi motivasi kerja yang kemudian berdampak pada kesiapan kerja. Yang ketiga ada motivasi dan sikap. Motivasi kerja dan sikap positif terhadap dunia kerja terbukti meningkatkan kesiapan kerja, berdasarkan temuan Dwi Prasasti et al. Tahun 2023 yang menunjukkan pengaruh signifikan motivasi dan bimbingan karir terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya, ada populasi sampel dan penelitian. Populasi dari penelitian kami adalah para lulusan sarjana S1, dan sampel penelitiannya terdapat 5 sampel. Yang pertama merupakan lulusan sarjana S1 dari berbagai bidang studi. Yang kedua, belum memiliki pekerjaan tetap atau kontrak. Yang ketiga, tidak sedang menjalankan usaha atau bisnis pribadi. Yang keempat, sedang aktif mencari pekerjaan. Dan yang kelima, tidak memiliki pengalaman kerja selama 6 bulan atau lebih sejak lulusan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kami melalui pemberian kuesioner berbentuk skala. Dalam penelitian ini, kuesioner disusun dalam bentuk skala Likert yang kemudian akan disebarluaskan kepada responden melalui platform digital yaitu Google Form. Menurut Sugiono tahun 2020 menyatakan bahwa skala Likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial, sehingga sangat sesuai untuk mengukur konstruksi psikologis seperti work readiness. Berikutnya ada definisi work readiness. Definisi work readiness terbagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi konseptual. Definisi konseptual work readiness itu menurut Brady tahun 2010 merupakan hal yang berfokus pada sifat-sifat pribadi individu, seperti sifat sikap, bekerja, dan mekanisme pertahanan tubuh yang diperlukan dalam mendapatkan
serta mempertahankan pekerjaan yang telah didapat. Yang kedua ada definisi operasional work readiness. Definisi operasional work readiness adalah kondisi yang menunjukkan adanya keserasian antara kematangan fisik, kematangan mental, serta pengalaman belajar, sehingga individu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau tingkah laku tertentu dalam hubungannya dengan pekerjaan berdasarkan dimensi flexibility, skills, self-view, communication, health, and safety. Selanjutnya ada uji item. Pengujian item dalam pengembangan alat ukur psikologis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir pernyataan mampu mempresentasikan konstruk yang diukur secara valid dan reliable. Berikut adalah tahapan uji item yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama ada uji keterbacaan, yang kedua revisi item, yang ketiga pilot study, yang keempat, uji normalitas. Yang kelima, uji homogenitas. Yang keenam, uji daya beda item. Yang ketujuh, uji validitas. Dan yang terakhir, uji reliabilitas. Lanjut ke bagian norma alat ukur. Interpretasi skor menggunakan norma berjenjang yang dikategorikan menjadi 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Norma ini dihitung berdasarkan mean dan standar deviasi hipotetik dari skor keseluruhan skala, mengacu pada rumus kategori dari Asbar tahun 2012. Selanjutnya ada deskripsi subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 111 responden lulusan sarjana atau S1 yang memenuhi kriteria. Berdasarkan data demografis, sebanyak 81 orang atau 73% merupakan perempuan dan 30 orang atau 27% merupakan laki-laki. Usia responden didominasi oleh rentang usia 23 sampai 30 tahun. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 dan 0,216, artinya lebih besar dari 0,05, yang berarti data berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Kita lanjut ke bagian uji homogenitas. Uji homogenitas menggunakan liveness test dengan hasil signifikan sebesar 0,978 atau lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa data memiliki varians yang homogen. Selain itu, uji ANOVA juga dilakukan dan menghasilkan nilai signifikan 0,060, lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Selanjutnya, uji daya beda item. Uji daya beda dilakukan melalui korelasi corrected item total correlation menggunakan teknik person-product moment. Hasil pengujian pada seluruh dimensi skala menunjukkan bahwa nilai korelasi tiap item berada di atas 0,30, yang berarti seluruh item memiliki daya diskriminasi yang baik. Tidak terdapat item yang dieliminasi. Berikutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's alpha, dilakukan pada 2 tahap. Yang pertama ada tahap sampel kecil dengan N31 hasil 0,902. Yang kedua ada sampel besar dengan N80 dengan hasil 0,863. Kedua nilai berada pada kategori yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa seluruh item memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan dalam pengukuran work readiness. Selanjutnya ada uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk dalam penelitian kami terbagi menjadi 2. Yang pertama ada uji KMO dan Bartlett's test.
Nilai Kaiser-Meyer-Olkin atau uji KMO sebesar 0,684, yang lebih besar dari 0,5, dan nilai signifikan Bartlett test sebesar kurang dari 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa data layak untuk dilakukan analisis faktor. Yang kedua ada anti-image matrix. Nilai korelasi anti-image untuk semua dimensi berada di atas 0,80, menandakan bahwa masing-masing dimensi memiliki representasi yang baik terhadap keseluruhan model. Selanjutnya ada uji validitas. Pengujian validitas dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pada sampel kecil N dengan 31 dan sampel besar N sama dengan 80. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi dan akurasi alat ukur pada ukuran sampel yang berbeda. Yang pertama ada validitas pada sampel kecil. Hasil uji validitas pada sampel kecil menunjukkan bahwa seluruh item pada 6 dimensi, responsibility, flexibility, skill, communication, self-view, dan health and safety, memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item memiliki jangan yang signifikan dengan skor total dari masing-masing sehingga seluruh dinyatakan valid dan layak digunakan untuk tahap pengujian selanjutnya. Yang kedua ada validitas pada sampel besar. Pada pengujian dengan sampel besar, sebagian besar item juga menunjukkan korelasi signifikan terhadap skor total dimensi masing-masing. Namun, terdapat satu item yaitu item 28 pada dimensi health and safety yang memiliki nilai signifikan 0,201 yang melebihi batas signifikan 0,05. Oleh karena itu, item tersebut tidak memenuhi syarat dan validitas dan perlu dipertimbangkan untuk revisi atau dieliminasi dalam pengembangan lanjutan. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, alat ukur work readiness yang dikembangkan berdasarkan teori Brady tahun 2010 mencakup 6 dimensi utama, yaitu tanggung jawab, fleksibilitas, keterampilan, komunikasi, pandangan diri, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Pengembangan dilakukan melalui tahapan sistematis mulai dari penyusunan kisi-kisi hingga uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item memiliki korelasi signifikan terhadap skor total, memenuhi kriteria validitas konstruk dan daya beda, serta memiliki reliabilitas yang tinggi. Cronbach's alpha 0,902 pada sampel kecil dan 0,863 pada sampel besar. Nilai KMO dan Bartlett test juga mendukung kelayakan analisis faktor. Norma pengukuran disusun dalam 3 kategori tinggi, sedang, dan rendah untuk mempermudah interpretasi. Kesimpulannya, alat ukur ini valid dan reliable untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan kerja lulusan S1 di Indonesia. Saran, untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengembangan lanjutan dan memperluas jumlah responden dan cakupan wilayah agar lebih representatif dan dapat digeneralisasikan secara nasional. Pengujian lintas budaya juga direkomendasikan untuk meningkatkan validitas eksternal. Untuk institusi pendidikan tinggi, hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam merancang program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, seperti penguatan soft skill, pelatihan komunikasi, pengembangan diri, serta program magang. Untuk dunia industri dan organisasi, alat ukur ini dapat digunakan sebagai instrumen asesmen awal dalam rekrutmen, agar lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan pemasaran. Untuk mahasiswa dan lulusan sarjana atau S1, instrumen ini bermanfaat sebagai alat evaluasi diri untuk mengetahui aspek kesiapan kerja yang perlu ditingkatkan guna menghadapi dunia kerja secara optimal.
Berikutnya ada blueprint skala work readiness. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, Muhammad Bintang Ardiansyah. Kurang lebihnya mohon maaf.